Sebuah rumah kos yang terdiri dari beberapa kamar selalu ramai sepanjang hari dan malam, karena lokasinya dekat dengan jalan raya yang cukup ramai. Namun, pada hari Minggu suasananya menjadi sepi dan lengang karena para penghuninya, kebanyakan mahasiswa, biasanya menghabiskan malam itu untuk mengunjungi pacar masing-masing di rumah mereka. Saya termasuk salah satunya. Setiap malam Minggu atau hari libur lainnya, saya selalu menemui pacar saya di rumah orang tuanya. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kami. Namun, sejak 3 bulan yang lalu, tujuan saya menemui pacar setiap malam Minggu hanya untuk membesuknya. Pacar saya, Maria, mengalami kecelakaan lalu lintas. Beruntung, cedera yang dideritanya hanya ringan. Namun, menurut tim medis di rumah sakit, Maria mengalami amnesia atau hilang ingatan. Dia tidak bisa mengenali saya, orang tuanya, atau bahkan dirinya sendiri. Sebelum kecelakaan, kami telah menjalin hubungan selama hampir 3 tahun. Jadi, setelah kecelakaan itu, saya datang kepadanya tidak hanya untuk mengunjunginya, tetapi juga untuk mencoba mengembalikan ingatannya melalui berbagai cara, termasuk terapi mental dan kejiwaan. Sudah hampir 3 bulan berlalu, namun upaya untuk mengembalikan ingatan Maria tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kadang-kadang dia mengatakan bahwa dia lupa, bahkan lupa akan semua yang terjadi di antara kami selama masa pacaran. Saya merasa sangat prihatin dan hampir putus asa. Dokter yang melakukan terapi khusus pada Maria mengindikasikan bahwa dia mungkin mengalami amnesia akut, yang artinya proses kesembuhannya akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu, kedua orang tua Maria sudah menghimbau agar saya melupakan putri tunggal mereka. Mereka tampaknya sudah merelakan saya untuk mencari pengganti. Mungkin karena pengaruh himbauan itu dan pernyataan dokter, saya tidak mengunjungi Maria selama hampir sebulan. Setiap malam Minggu, saya merasa kesepian di kamar kos, sementara penghuni lainnya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Melupakan Maria bukanlah hal yang mudah bagi saya. Cinta saya padanya begitu mendalam, dan rasanya mustahil bagi saya untuk memutuskan hubungan kami ketika dia mengalami amnesia. Selain itu, saya masih mencintainya sepenuh hati dan tidak dapat membayangkan gadis lain sebagai penggantinya. Malam Minggu ini, saya masih sendiri dan tengah merenung ketika pintu kamar kos diketuk dari luar. Meskipun agak heran ada tamu larut malam seperti ini, saya bangkit dengan malas dan membuka pintu. Duar, saya terkejut dan terheran-heran. Sepertinya saya seperti bermimpi tapi tetap sadar. Di ambang pintu kamar kos, ada seorang gadis yang sangat saya kenal dengan hati dan pikiran. Maria. Apa saya bermimpi? Ucap saya sambil menyapanya. Saya memperhatikan wajahnya dan pakaian yang dia pakai. Kaos biru dengan celana skateboard hitam. Sebuah gaya yang agak berbeda dari biasanya yang selalu sopan dan rapi. Penampilannya yang sedikit mencurigakan membuat saya terkejut. Terlebih Maria tidak pernah datang ke kamar kos pada tengah malam seperti ini. Saya berpikir mungkin setelah sembuh dari amnesia, dia mengalami perubahan perilaku yang agak ekspresif. Tapi, dia tidak menjawab pertanyaan saya, hanya tersenyum setelah duduk di tepi tempat tidur dekat saya. Dalam hati saya merasa ini adalah kejutan yang menyenangkan dan membahagiakan. Saya bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, seperti tersihir oleh kehadiran pujaan hati di tengah-tengah perasaan campur aduk yang saya alami. Selama ini, hubungan kami hanya sebatas sentuhan tangan dan kadang-kadang ciuman di pipi atau kening. Namun, Maria terlihat lebih agresif kali ini, dan tanpa sadar saya ikut merespons dan menikmatinya. Kami bercumbu dan bermesraan seperti pasangan suami istri yang sudah menikah. Semua keinginan dan nafsu yang sudah lama terpendam pun meletup-letup. Ketika menjelang dini hari, Maria pamit dan tidak mengizinkan saya mengantarnya. Dia hanya berharap saya akan datang ke rumahnya sore nanti. Singkat cerita, sore harinya sekitar pukul 6 sore, saya tiba di rumah orang tuanya. Melihat pintu rumah orang tua Maria tidak terkunci,
Saya masuk sambil mengucapkan salam seperti biasa. Suasana di dalam rumah terasa sunyi. Tidak ada pesta kecil untuk merayakan kesembuhan Maria dari amnesia. Tidak ada jawaban atas salamku yang baru saja diucapkan. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar pacarku. Mungkin ada kejutan di dalamnya. Ternyata, Maria masih tertidur lelap. Mungkin dia masih lelah dan mengantuk setelah kencan panas semalam di kamar kos. Itu dugaanku. Aku masih berdiri di dekat tempat tidur Maria ketika ibunya tiba di sana. Wajah perempuan paruh baya itu terlihat prihatin dan sedih. Malam tadi, Maria menunggumu sepanjang malam, dan dia hampir tidak bisa tidur, lapor ibunya tanpa basa-basi. Apa? Aku terkejut. Ah, Bu, jangan bercanda. Tapi sebelumnya, maafkan aku, karena sejak tengah malam hingga dini hari, Maria bersamaku, Bu. Kini, giliran Ibu Maria yang bingung. Keningnya berkerut dan matanya menyipit. Maria bersamamu sepanjang malam? Perempuan paruh baya itu menatapku dengan tajam. Mungkin kamu bercanda, karena Maria sejak malam tadi hingga sekarang hanya berbaring di tempat tidur, tidak pernah meninggalkannya. Tapi, tidak perlu, tapi Ibu Maria memotong. Meskipun dia masih mengalami amnesia, dia mulai menyukaimu, dan dia sering bertanya-tanya mengapa kamu tidak datang. Malam kemarin, dia bahkan berniat menunggu kehadiranmu sepanjang malam, dan dalam tidurnya dia sering menyebut namamu sebagai kekasih barunya, lanjutnya dengan suara terbata-bata. Aku terdiam cukup lama. Terus bertanya-tanya dalam hati tentang siapa gadis yang mirip Maria yang bertemu denganku di kamar kos malam sebelumnya. Aku ingin bertanya langsung kepada Maria ketika dia bangun dari tidurnya. Namun, tiba-tiba dia seperti kesurupan, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Ibu Maria panik dan segera menghubungi seseorang melalui telepon. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan kiai muncul di kamar Maria. Setelah situasi tenang, terjadi dialog antara sang kiai dan Maria yang masih dalam keadaan kesurupan. "Siapa kamu?" tanya pria berpeci haji itu. Aku adalah jin perempuan yang jatuh cinta pada cowok itu," jawab Maria. Menunjuk ke arahku, sang kiai memandang curiga ke arahku ketika Maria yang tengah kesurupan melanjutkan ucapan dan pengakuannya. Dia mengakui bahwa malam sebelumnya telah terjadi hubungan intim di antara dirinya dan aku. Mendengar pengakuan itu, aku terkejut, malu, dan penasaran. Aku merasa terjebak dalam hal-hal yang bersifat mistis, tergoda oleh jin, yang sangat mirip dengan Maria dalam penyamarannya di dunia nyata. Meskipun perilakunya jauh berbeda, agak menyeramkan, dan terkesan agresif. Malam sebelumnya, aku mengabaikan semua perbedaan itu, mungkin karena sangat ingin melihat kesembuhan Maria dari amnesia, sehingga aku menjadi terhanyut. Kiai yang juga dikenal sebagai praktisi kebatinan berhasil mengusir jin yang menyurup ke tubuh Maria setelah perlawanan sengit dari makhluk alam lain itu. Anehnya, pada saat yang sama, Maria yang kesurupan tiba-tiba sembuh dari amnesia sepenuhnya. Tanpa ragu, Maria memelukku dan berkata dengan terisak, "Apa yang terjadi padaku?" "Bang, ternyata kesurupan itu membawa hikmah yang luar biasa. Meskipun aku merasa telah terlibat dalam perselingkuhan dengan makhluk halus. Meskipun demikian, untungnya calon mertuaku tidak percaya. Mereka menganggap aku terlalu banyak berhayal. Sejak itu, hubungan aku dan Maria semakin bergairah meskipun masih mematuhi etika moral dan ajaran agama. Terkadang, sosok jin betina masih muncul dengan wajah menakutkan, tapi tidak mengganggu. Baru kemudian aku menyadari bahwa rumah kos tersebut sebenarnya dihuni oleh makhluk dari dunia lain. Setelah aku memutuskan untuk pindah dari sana, aku bebas dari gangguan atau teror mistis.